Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah hadis, Ibu Umi Hani MPDI, beserta teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Tika Nurmalis dengan NIM 228101033 dan Agni Dwi Milyani dengan NIM 228101029. Kami mahasiswi dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 4. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tingkah laku tercela. Baik, langsung saja untuk materi pertama dan yang kedua akan dijelaskan oleh Saudari Agni Dwi Milyani. Saya persilahkan. Baik, di sini saya Agni Dwi Milyani sebagai pemateri pertama akan memaparkan terkait buruk sangka. Buruk sangka adalah menyangka seseorang berbuat kejelekan atau menganggap jelek tanpa adanya sebab-sebab yang jelas yang dapat memperkuat sangkaannya. Perbuatan seperti itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi kalau berburuk sangka tersebut terhadap masalah-masalah akidah yang harus diyakini apa adanya. Buruk sangka dalam masalah ini adalah haram. Sebaliknya, buruk sangka terhadap masalah-masalah kehidupan agar memiliki semangat untuk menyelidikinya adalah diperbolehkan. Ada buruk sangka yang diperbolehkan dalam Islam, yakni buruk sangka kepada musuh agama dan memberikan kewaspadaan kepada mereka atas segala makarnya. Dampak negatif dari sifat buruk sangka yaitu mendapatkan ancaman dan siksaan di neraka jahanam, mendapat kecelakaan dari Allah di dunia dan di akhirat, merasakan kesempitan, ketidaktenangan dalam kehidupan karena senantiasa tidak puas dengan takdir Allah, dijauhi oleh orang lain karena akibat perbuatannya sendiri, timbulnya permusuhan dan kebencian di antara sesama manusia, terkadang akan menyeret kepada hal-hal yang lebih buruk lagi, yakni ghibah, namimah, dusta, tujuan menjatuhkan atau merugikan pihak lain. Putus hubungan, pemboikotan, dan kebencian merupakan indikasi rusaknya niat dan buruknya kondisi batin. Merupakan salah satu perangai orang munafik, merupakan penyebab jatuh dalam akibat yang buruk dan membuka perbuatan keji, mewariskan kehinaan dan kerendahan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, ada cara loh untuk menghindari dari sifat buruk sangka. Di antaranya adalah yang pertama, selalu waspada dan hati-hati dalam setiap tindakan dan ucapan agar tidak timbul suatu masalah. Yang kedua, menumbuhkan rasa persamaan dan kasih sayang sesama manusia. Yang ketiga, mengamalkan ajaran agama dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, membiasakan diri bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasa cukup atas segala pemberian Allah. Yang kelima, menjauhi seluruh penyebabnya seperti mengikuti hawa nafsu, persaingan duniawi yang tidak bersih, dan lain-lain. Dan yang terakhir, berhati-hati dalam berbicara, bertindak, dan dalam menerima kebenaran informasi. Selanjutnya, saya akan memaparkan terkait ghibah dan buhtan. Sifat tercela adalah perilaku atau sifat yang melekat dalam diri manusia yang tidak baik,
tidak seharusnya tak sempurna kualitasnya atau bernilai buruk. Sifat tercela berhubungan erat dengan keburukan, yaitu sesuatu yang tidak bermoral, tidak menyenangkan, bertentangan dengan norma-norma yang ada. Salah satunya adalah ghibah dan buhtan. Secara terminologi, ghibah adalah membicarakan orang lain tanpa sepengetahuannya mengenai sifat atau kehidupannya, sedangkan jika ia mendengar, maka ia tidak menyukainya. Dan terlebih jika yang dibicarakan tidak terdapat dalam diri yang dibicarakan, berarti dusta atau buhtan, atau mengada-ada, dan itu merupakan dosa yang lebih besar dari ghibah itu sendiri. Ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa ada alasan-alasan yang ditolerir dalam ghibah karena menyebut-nyebut keburukan orang lain adalah yang mempunyai tujuan yang benar menurut syariat. Yang tujuan ini menurutnya tidak dapat dicapai kecuali hanya dengan cara. Dalam hal ini, dosa ghibah dianggap tidak ada. Di antaranya adalah karena adanya tindak kezaliman. Orang yang dizalimi boleh menyebut keburukan orang yang berbuat zalim kepada seseorang yang mampu atau bisa mengembalikan hak hakim atau yang berwenang dalam memutuskan perkara yang baik, perkara yang hak. Yang kedua, sebagai sarana untuk mengubah kemungkaran dan mengembalikan orang zalim atau yang berbuat maksiat kepada jalan yang benar. Yang ketiga, diperbolehkan dalam menyebutkan ciri-ciri seperti pincang, si buta, si pendek agar orang lain cepat paham. Yang keempat, dalam hal ini ulama sepakat dalam menilai rawi boleh dan bahkan harus diungkapkan pada kaum muslimin untuk kemaslahatan dalam beribadah. Yang kelima, boleh menceritakan kepada halayak ramai tentang orang yang melakukan perbuatan yang terlarang seperti mabuk-mabukan, menjarah, dan perbuatan batil lainnya. Dan yang terakhir, dalam rangka meminta fatwa, artinya dalam rangka membela haknya, namun dalam menyebutkan keburukan lebih baik dengan kata-kata yang halus. Selanjutnya, adapun sebab umum terjadinya ghibah di dalam masyarakat, yaitu yang pertama, ingin mengangkat derajat diri sendiri dengan membicarakan keburukan orang lain. Yang kedua, karena penyakit hati seperti iri dengan keberhasilan dan kemuliaan teman atau tetangganya. Yang ketiga, dalam rangka melampiaskan amarah yang memuncak ketika ia sedang marah, maka ia melakukan ghibah untuk melampiaskan amarah tersebut. Dan yang terakhir, terkadang terdapat dalam lelucon atau kegurauan yang merendahkan orang lain serta mengetahui beberapa faktor yang mendorong terjadinya ghibah. Maka hendaklah dihindari dengan beberapa tips berikut ini. Jadi di sini ada tips-tips kita untuk menghindari ghibah. Yang pertama, dengan ingat bahwa Allah sangat membenci seorang yang menggunjing saudaranya, sedangkan kebaikannya kembali kepada orang yang dibicarakan, dan jikapun orang yang dibicarakan tidak memiliki kebaikan, maka keburukannya akan kembali pada yang menggunjing. Yang kedua, jika terlintas dalam pikiran untuk melakukan ghibah, maka hendaklah introspeksi diri dengan melihat aib sendiri dan selalu berusaha memperbaikinya. Yang ketiga, jikapun merasa tidak memiliki aib, maka hendaklah senantiasa mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah, bukan malah dengan mengotori diri dengan melakukan ghibah. Yang keempat, menjaga diri dari sifat-sifat tercela seperti iri, dengki dengan keberhasilan orang lain. Dan yang terakhir, jika berghibah karena pengaruh teman atau karena takut dikucilkan karena tidak ikut serta dalam ghibah, maka hendaklah selalu mengingat bahwa murka Allah terhadap siapa yang mencari keridhaan manusia dengan sesuatu yang membuat Allah murka. Mungkin sekian dari saya dari pemaparan pertama. Saya kembalikan kepada
moderator. Terima kasih kepada Saudari Agni Dulmilyani yang telah memaparkan penjelasannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Materi selanjutnya yaitu boros, yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Boros adalah memakai barang atau suatu hal dengan melampaui batas. Perilaku boros itu dilarang oleh Islam. Perilaku boros dalam Islam disebut dengan israf. Islam mengajarkan pada umatnya untuk tidak taktir, tikir, israf, boros, dan tabzir, membazir, serta itraf dengan yang artinya mewah dalam menggunakan harta kekayaannya. Namun Islam mengajarkan kesederhanaan dalam membelanjakan harta kekayaan. Al-Quran terkadang menggunakan istilah israf dan terkadang menggunakan istilah tabzir dalam menjelaskan sikap boros. Rafiq Yunus Al-Masri berpendapat bahwa boros ataupun israf merupakan membelanjakan harta yang banyak untuk tujuan yang remeh atau melampaui batas kewajaran dalam berbelanja. Termasuk sikap boros adalah makan makanan yang tidak halal, makan melebihi batas kenyang, atau makan melebihi batas yang dibolehkan, sehingga mencapai pada kondisi yang diharamkan. Jadi, boros bisa diartikan dengan membelanjakan harta kekayaan pada barang halal, namun melebihi kadar kebutuhannya. Artinya, seseorang yang menggunakan sesuatu secara berlebihan dari jumlah yang dibutuhkannya, sesungguhnya itu disebut dengan boros. Oleh sebab itu, Islam memberikan petunjuk untuk menjaga orang-orang yang karena kebodohannya berlaku boros, dan juga memberikan petunjuk agar anak-anak diawasi dalam menggunakan harta kekayaannya, karena mereka kurang cakap dalam menggunakan harta mereka. Israf atau boros dan tabzir bisa memiliki arti yang sama, yaitu berlebih-lebihan atau melampaui batas. Ini menunjukkan antara kedua kata tersebut memiliki relasi, namun jika dilihat lebih detail, kata tabzir atau membazir merupakan akibat dari perilaku israf atau boros. Perilaku israf dan tabzir merupakan perilaku yang melampaui batas aturan yang ditentukan syarak, sehingga kedua perilaku tersebut dilarang dalam Islam. Ada beberapa perilaku yang dapat menghindarkan diri seseorang dari sikap boros. Di antaranya yaitu yang pertama, menjauhi hutang. Setiap muslim dianjurkan untuk menyeimbangkan pendapatan dengan pengeluaran agar ia tidak terpaksa berhutang dan merendahkan dirinya di hadapan orang lain. Yang kedua, menjaga aset pokok dan mapan. Seorang muslim tidak sepatutnya memperbanyak uang belanja sehingga harus menjual rumah, sawah, dan kebun miliknya untuk kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, menjauhi hidup bermewah-mewahan. Terima kasih yang telah menonton dan menyimak video ini sampai selesai. Semoga apa yang kita jelaskan bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.